Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan di mana hari ini kita akan membahas tentang the power of dream. Ini adalah seri di mana kita akan masuk dalam seri ini sampai ke tahun menuju ke 2023 untuk kita harus mengingat berharap kembali bersama Tuhan. Belajar bermimpi lagi meskipun kadang mimpi kita sudah kita lepaskan. Mari kita belajar berharap dan bermimpi kembali. Seperti sauh yang dilemparkan ke belakang tabir bait Allah. Nanti di belakang tabir bait Allah itu ditangkap sama Tuhan. Harapan dan mimpi kita. Amin. Mari kita lihat the power of dream. Kenapa penting kita belajar berharap dan bermimpi lagi. Kita masuk ke slide kedua. Alkitab dimulai dengan cerita beberapa orang-orang yang Tuhan pilih. Semua dalam keadaan yang berat. Dan dalam keadaan yang berat itu semua dimulai dengan mimpi. Abraham pada waktu tidak punya anak bertahun-tahun, menikah tidak punya anak bertahun-tahun. Bahkan sampai umur kurang lebih 80-90 tahun. Sampai dia sudah mau melepaskan mimpi tersebut satu malam di tendanya. Mungkin dia lihat istrinya yang sudah tua, dia lihat juga pegawainya dan dia mulai berkata, kalau aku mati aku tidak akan punya keturunan, mungkin hartaku ini semua aku kasih ke pelayanku yang di depan. Dia sudah mulai hilang akan mimpinya dan dia mulai Tuhan mengajak dia keluar dari kemah. Disuruh keluar sebentar, lihat ke atas, lihat ke langit. Hari ini saudara semua, kalau seperti Abraham yang berkata, aduh Pak sudah mau tutup tahun. Dan saya rasa mimpi saya sudahlah ada yang banyak yang belum tercapai. Hari ini saya mau ajak saudara, angkat wajah saudara, lihat ke sebelah kanan atas. Salib. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Abraham melihat bintang di langit dan Tuhan berkata, nanti keturunanmu akan seperti bintang di langit. Nanti anak-anakmu akan seperti, padahal dia belum punya satu pun anak. Dan di antara bintang itu dia lihat, nanti ada Pak Riki Tampu Bolon. Lalu dia lihat ada Pak Jun, ada Fernando. Keturunan orang percaya dari Abraham. Dia lihat mimpi itu jauh sebelum kita ada. Dan mimpi itu terjadi sampai hari ini kita lihat dia adalah bapak orang percaya. Yang berikutnya adalah kita lihat cucunya Abraham namanya Yakub. Mari katakan bersama saya Yakub. Ya. Yakub itu dia lari dari rumahnya karena takut dibunuh oleh kakaknya. Karena dia mencuri hak kesulungan, dia mencuri berkat dan dia disuruh mamanya lari. Sampai namanya Yakub ini anak mama, saudara-saudara tahu namanya anak mama itu gak biasa untuk merantau. Dan dia bukan merantau ke sebuah kota, dia merantau ke gunung-gunung, ke bukit-bukit dan sampai ke sebuah bukit. Dia tidur terlelap di tengah kegelapan, mungkin dia takut binatang buas dan sebagainya. Dia tidur dalam ketakutan. Kali ini dia memandang ke atas sekali lagi. Dan dia mulai bermimpi. Ada tangga Tuhan persis turun. Di mana? Di tempat dia berbaring sedang ketakutan. Dan tangga itu malaikat turun naik memperhatikan doa-doa orang. Yakub pun bermimpi melihat ke atas. Hari ini saudara mau penghujung 2022. Mari kita lihat ke atas. Mulai bermimpi kembali. Lalu kita lihat yang selanjutnya. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf itu anak yang paling kecil. Dari 11 dia adalah anak ke-11. Beda ibu juga ya. Ibunya Rahel. Dan dia itu suka dibully sama kakak-kakaknya. Dan satu hari Yusuf pun tidur dan dia bermimpi bahwa ada bulan, matahari, dan 11 bintang yang biasa suka mengolok-olok dia. Sujud menyembah kepadanya. Di tengah dibully, dia bermimpi. Hari ini saudara, apa mimpi saudara? Mungkin keadaan saudara sudah hilang ya. Jubah-jubah mimpi saudara ini sudah mulai lepas satu persatu karena keadaan, kondisi ekonomi, ditimpa oleh hal yang saudara tidak rencanakan.
Tapi mari kita belajar seperti Yusuf pada hari ini. Kita pakai lagi jubah mimpi, apalagi di rumah Tuhan. Lihat slide selanjutnya. Bangsa Israel pada waktu mau keluar dari Mesir, mereka adalah bangsa budak. Ditulis di Alkitab jelas mereka tukang batu bata, tukang ngumpulin jerami, tukang batu bata, jadi kotor setiap hari urusan sama lumpur. Every day selama 300 tahun, dari kakek, anak, cucu, semua cicit, semua kerjanya batu bata, bikin lumpur dan sebagainya. Dan pada satu hari, pada waktu Tuhan mau bawa mereka keluar dari tanah Mesir, ya saudara perhatikan, Musa berkata kepada bangsa Israel, lihatlah Tuhan sedang membuat tulah-tulah di Mesir. Kegelapan terjadi, anak-anak sulung di Mesir mati semua. Ada belalang, ada katak, ada lalat, ada segala macam yang mengerikan. Dan dia berkata kepada orang-orang Israel di tanah Goshen, kamu kumpul di rumah, potong seekor domba, panggang dombanya. Dan dikatakan apa? Makanlah sampai habis. Habiskan. Kalau enggak habis, buang. Kita baca ayat ini, saya baca ayat ini, oh oke. Jadi itu ya dari orang Israel kalau Paskah suka makan-makan. Tetapi pernahkah saudara bayangkan seorang budak, kalau makan tentunya makan itu jarang makan namanya roast lamb. Seorang budak itu biasanya cuma makan, Alkitab menulis ikan, bawang pre, bawang bombay, ikan bekas, ikan yang agak basi, itu bagian dari budak-budak. Jarang buat mereka lihat roast lamb di meja mereka. Tetapi pada hari Tuhan mau bawa mereka keluar, dia bilang makan roast lamb, habiskan dagingnya, gak usah disimpan mungkin buat besok. Belajar lihat, satu hari nanti kamu akan masuk di negeri di mana setiap hari kamu akan makan roast lamb. Saya bilang, bangsa budak disuruh makan roast lamb dan suruh habisin, itu sesuatu yang berlebihan. Dan mereka disuruh sama Tuhan pakai baju yang baik malam ini. Disuruh pakai ikat pinggang, pakai sepatu. Padahal bangsa budak biasanya kalau bikin batu bata mungkin pakai celana dalam aja karena kotor semua. Bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus-ratus tahun mereka seperti itu. Dan malam itu Tuhan bilang pakai baju yang baik, pakai ikat pinggang, pakai sepatu, makan roast lamb. Supaya mata mereka lihat, mereka makan, mereka belajar bermimpi. Nanti kelak Tuhan memberkati kami seperti hari ini. Amin saudara. Lihat yang sebelah kanan, Yehezkiel. Saudara lihat setiap mimpi ini selalu ada di tempat paling bawah, di tempat-tempat tidak tercapai. Di situ Tuhan berkata, belajar berharap, belajar bermimpi. Yehezkiel, waktu dia dibuang dari orang-orang Israel, dibuang kepada Babylon. Orang-orang yang kuat, orang-orang muda, para laki-laki itu diambil untuk menjadi pelayan-pelayan raja. Perempuan-perempuannya entah jadi budak, entah jadi apa. Bahkan tulis Esther menjadi selir. Tidak ada harganya bangsa Israel. Lalu Yehezkiel dikatakan oleh Tuhan, Yehezkiel, ini bangsa sudah terpecah, nanti akan menjadi bangsa yang kuat kembali. Dan Yehezkiel bilang, pakai opo? Bahasa Jawa ya. Pakai apa Tuhan? Dan Yehezkiel bermimpi, dia lihat tulang belulang, yang artinya mimpi itu udah jadi tulang. Orang yang kuat sudah tidak ada lagi, hanya ada tulang belulang, tidak ada energi, tidak ada apapun. Bahkan saudara, tanah kuburan juga murah saudara. Dan Yehezkiel, Tuhan berkata, belajar bernubuat, belajar profesai, hai tulang-tulang belulang, bangkitlah. Dan dalam penglihatan, dalam mimpi itu, tulang-tulang itu mulai bangkit, kembali hidup, ada dagingnya, ada ototnya, dan menjadi tentara yang besar. Dan hari ini kita melihat Israel kembali menjadi sebuah bangsa. Semua berasal dari mimpi. Slide selanjutnya, ada seorang pada tahun 1955 namanya Walt Disney. Dia berkata, if you can dream it, you can do it. Remember that this whole thing started with a dream and a mouse. Dengan sebuah mimpi dan seekor tikus.
Walt Disney berkata seperti itu. Walt Disney lahir dari keluarga yang miskin. Dia adalah seorang tukang gambar. Tukang gambar kartun. Dia gambar superhero mirip Superman. Waktu itu ada DC Comics dan lain-lain. Dia gambar mirip Superman, disomasi. Dia gambar orang berjubah Batman, disomasi sama DC Comics. Akhirnya dia bilang, aduh apa ya, aku udah miskin, gambar semua salah. Dan waktu itu di rumahnya ada seekor tikus. Tikus aja, siapa yang mau pakai royalti dari seekor tikus? Jadilah namanya Mickey Mouse. Karena paling murah dan dia bermimpi. Lalu di kotanya sering ada karnival. Dia bersama anaknya suka ikut karnival. Karnival itu ada seperti puri-puri buatan pakai balon. Dan dia bermimpi dalam hatinya, seandainya satu hari kelak saya bisa buat sebuah taman bagi seluruh keluarga dapat bermain, di mana mimpi menjadi kenyataan. Di situ ada castle, di situ ada princess, di situ ada raja, anak-anak bisa bahagia. Oh, aku bermimpi 1950, aku bermimpi. Dan hari ini Disneyland menjadi taman bermain terbesar, menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia hanya karena mimpi. Jadi hari ini saudara, apa yang engkau pikirkan pada hari ini? Mari fokus, pikirkanlah apa yang baik. Pikirkanlah yang baik buat keluarga kita, anak-anak kita, sekolah yang baik, keluarga yang baik, harmonis, anak-anak yang diberkati, pintu-pintu yang dibukakan, kesehatan yang dipulihkan, hubungan yang dipulihkan. Apalagi saudara? Saudara boleh mimpikan itu, ini di rumah Tuhan. Satu hari Hana, dia duduk di rumah Tuhan dan dia menangis dan dia bilang, aku cuma minta anak Tuhan. Satu saja cukup. Dan bukankah Tuhan yang melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan? Hana tidak hanya mendapatkan satu anak, tapi Tuhan kasih dia 6 anak. Dreams come true with Jesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, kita lihat slide selanjutnya. Lihat baik-baik di sini. Ada 2 kisah di Alkitab yang bercerita tentang iman yang besar. Saya ulangin lagi. Alkitab menuliskan ada 2 kisah tentang orang yang punya iman yang besar. Mari kita baca dan kita belajar. Apa itu iman yang besar? Definisinya apa? Kenapa Tuhan memuji 2 peristiwa ini? Peristiwa yang pertama adalah perwira dari Kapernaum. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, hambaku sedang sakit. Tolong sembuhkan dia. Karena dia seorang perwira Roma di Kapernaum. Maka Yesus berkata, marilah kita pergi ke rumahmu, ayo Pak. Dan perwira dari Kapernaum ini berkata, Tuhan, katakanlah sepatah kata saja cukup. Tuhan, tidak usah datang ke rumahku. Maka hambaku akan sembuh. Dan Yesus memandang dia. Ayat 10 mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai. Pertama dia bilang, ini gede banget imannya. Nah lihat ayat selanjutnya, ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kata Yesus kepada perwira itu, pulang dan jadi kepadamu, garis bawahi, seperti yang engkau percaya. Mari kita lihat slide selanjutnya. Kisah kedua tentang iman yang besar. Ada seorang perempuan datang memohon-mohon kepada Tuhan Yesus. Perempuan dari Kanaan, perempuan dari Siro Fenisia. Memohon kepada Tuhan Yesus, Pak, Bu. Dan dia berkata, Tuhan tolong aku. Dan Tuhan berkata, tidak mau. Lalu Tuhan berkata, aku datang hanya untuk anak-anak, tidak untuk anjing katanya. Dan perempuan ini berkata, benar Tuhan. Namun anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28, mari kita baca bersama-sama. Buat saudara semua mari kita baca 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Stop. Peristiwa kedua. Besar imanmu. Apa yang iman besar seperti apa?
Mari inilah kata kuncinya, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Oke, mundur lagi slide sebelumnya. Lihat ayat 13 perwira ini. Tuhan Yesus berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maju lagi slide-nya. Saya mau ulang-ulang ini supaya saudara ingat. Ayat 28 berkata, ibu besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang kau kehendaki, apa yang kau bayangkan. Kembali bermimpi. Jangan pagi-pagi hari saudara bangun, saudara turun dari tempat tidur dan mulai berkata, nasib gua, hari ini gua ketemu bos lagi. Tugas beban berat. Tetapi mari kita belajar untuk mulai memberkati hari kita dengan mimpi dari Tuhan. Hari ini aku diberkati. Hari ini aku akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Hari ini pintu-pintu baru dibukakan Tuhan. Hari ini aku diberkati Tuhan. Katakan amin. Hari ini tidak terjadi. Besok pagi saudara bangun, hari ini aku diberkati Tuhan. Pertahankan. Apa yang kau bayangkan hari ini, Tuhan berkata, apa yang kau mau, apa yang kau kehendaki, itu yang akan terjadi kepadamu. Jangan bangun pagi-pagi, lalu saudara ketemu orang dengan klien saudara lihat dulu dari atas sampai bawah, sepatunya jelek, ya. Dan saudara mulai memandang enteng segala hal. Hari ini belajar bermimpi bersama Tuhan, lihat segala sesuatu dengan positif. Katakan amin. Sampai sini diberkati oleh Tuhan. Kita lihat slide selanjutnya. Hati-hati dengan apa yang saudara bayangkan, dengan apa yang saudara perkatakan. Dengan mulut saudara ini, perhatikan. Hati-hati. Tadi pagi saya kasih contoh bahwa mulut ini hati-hati. Seringkali kita sering mengeluh dalam hidup ini. Nah, saya sudah bagikan ini kepada pelayan di gereja hari Sabtu kemarin. Di dalam kitab Kejadian ditulis bahwa di Taman Eden itu segala pohon boleh engkau makan. Betul ya? Segala pohon dan buahnya semuanya boleh engkau makan. Tetapi satu pohon kebaikan dan kejahatan, jangan engkau makan buahnya. Saya mempelajari sebuah buku psikologi yang menuliskan tentang sebuah kalimat, dikatakan seluruh pohon ini boleh kau makan, tetapi satu pohon tidak boleh kau makan. Kata sebuah kalimat ini dengan kata tetapi di tengahnya itu, saudara, membuat kita melihat ujungnya. Ini menentukan kalimat kita akan negatif dan positif itu ujungnya. Semua pohon dan buah ini boleh kau makan, tetapi satu pohon tidak boleh kau makan. Saya tanya kepada saudara, mana yang saudara pikirkan? Yang satu itu kan? Saya bilang, saudara boleh pikirkan semua warna, tetapi satu warna yakni ungu tidak boleh engkau pikirkan. Mana yang saudara pikir? Ungu. Nah, demikian juga dengan hidup. Mari kita belajar merubah kata-kata kita. Saya tadi pagi cerita izin ya, mama saya ada di sini. Izin mama saya kalau ke restoran, kalau pesan makanan, saya sering ajak mama saya makan yang baik. Saya cari restoran yang baik. Beliau sudah 74 tahun. Saya serve yang baik. Dan mama saya, makanan demi makanan disampaikan. Dan dia mulai berkata, ada satu makanan yang sayurnya basi. Maka mama saya berkata, saya tanya, baikkah makanannya? Restorannya enakkah? Dan mama saya bilang, baik sih, tapi satu menu basi. Itu membuat seluruh restoran itu jadi seolah-olah basi. Betul kan? Mari kita rubah perkataan kita. Ya, kalau saudara dalam kehidupan, saudara mulai berkata, aduh kehidupan saya susah ya. Ini utang kok banyak sekali, ini pergumulan kok banyak sekali. Tetapi Tuhan masih menolong saya. Mari belajar untuk merubah seperti itu. Lihat seperti Yusuf yang punya mimpi. Lihat seperti Yakub yang dalam kehidupannya Yusuf, meskipun dia dibuang di dalam sumur, meskipun keadaan menekan dia hancur sampai ke dalam lubang yang paling dalam, tetapi ada ayat firman Tuhan, tetapi Tuhan menyertai dia. Lalu waktu dia difitnah menjadi pemerkosa, kembali masuk ke dalam lumpur, ke dalam sumur lagi. Ditulis dalam Alkitab, di lehernya diikat besi, kakinya diikat oleh rantai.
Sampai paling bawah dikatakan pemerkosa lagi. Lalu ada ayat firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menyertai dia. Dan tiba-tiba kita melihat mulai positif. Mulai naik dan akhirnya Yusuf dipercaya menjadi orang kedua di Mesir. Mari kita belajar. Mulai berkata hidup kita, anak saya ini nakal ya. Nakal nih, kurang pintar di sekolah. Tapi aku percaya dia punya masa depan yang baik. Hari ini saya sama Clement. Papanya berkata, anak ini ada kekurangan. Tapi hari ini dia melayani Tuhan di gereja ini. Belajar untuk positif seperti itu. Katakan amin, saudara. Saudara bilang, aduh Pak, enggak ada yang bisa positif dari hidup saya. Pasti ada. Pasti ada. Wah Pak, tagihan saya gak bisa bayar listrik. Memang tidak bisa bayar listrik. Tetapi aku masih bisa datang ke gereja memuji Tuhan. Belajar untuk tetapinya itu positif. Hati-hati dengan mulut. Jangan Tuhan udah kasih semua yang baik, carinya yang jelek mulu. Tuhan sudah kasih saya mobil. Tuhan kemarin ada ibu-ibu, saya pernah ketemu teman ya, anaknya orang kaya sekali, ulang tahun dikasih Range Rover, saudara. Range Rover, saudara tahu Range Rover ya, mobil mahal gitu ya. Tapi anaknya bilang, ya kok nggak warna putih, dikasihnya hitam. Saya bilang, ya Tuhan, buat kita dikasih motor aja udah puji Tuhan. Ini dicari-cari, dikasih Range Rover bapaknya hitam, bilang kenapa nggak putih? Buat saudara itu nyari-nyari alasan terus hari ini bertobat. Terima yang baik dari Tuhan, belajar positif. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada saudara yang datang ke gereja, lihat pendeta keren kayak gini ya, jasnya keren, udah kurusan gitu ya. Kurusan loh, celananya bisa ngatung lagi ya. Ya toh. Lalu berkata, tapi kok masih muda ya Pak? Loh, nanti pergi ke gereja yang pendetanya tua ya Pak. Udah deket sama hadirat Allah gitu. Belajar untuk positif, biar gereja jemaat ini semua punya kata-kata yang positif dalam hidup. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, mari kita lanjutkan ke dalam poin yang lebih dalam. Saya masih ada waktu 9 menit. Mari kita lihat selanjutnya, slide selanjutnya. Untuk mencapai mimpi atau janji Tuhan atau destiny yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara, bagi bapak, ibu, semua, Siska, buat Ryan semua, itu ada namanya ujiannya. Tidak serta-merta mudah, ada ujiannya. Ada beberapa ujian yang kita akan bahas dalam beberapa seri daripada khotbah ini. Ini seri yang pertama. Yang pertama adalah word test, ujian firman. Mari katakan bersama saya, ujian firman. 1, 2, 3, ujian firman. Mari kita lihat slide selanjutnya. Ayo. Mazmur 105 ayat 17-19, mari kita baca sama-sama. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dalam belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Tadi yang saya ceritanya, ayat 19. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Ayat ini menarik. Karena dalam bahasa aslinya ditulis until the time that his word came. Sampai janji Tuhan, nubuatan Tuhan itu digenapi. The word of the Lord tried him. Ini menarik. Loh, apa sih Pak maksudnya? Bahasa Inggrisnya tulis begini. Kata word yang pertama, until the time that his word came. Artinya kata word yang pertama itu artinya firman yang diucapkan Tuhan. Misalnya saya berkata kepada Pak Sandy di sini atau Bapak di sini, katakan, Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu. Lumbung-lumbungmu akan dipenuhi oleh berkat Tuhan. Misalnya saya ucapkan di sini. Ini kata-kata nubuatan, kata-kata janji Tuhan. Apakah akan terjadi atau tidak?
dalam kehidupan Sandy atau Bapak, itu ada ujiannya. Ujinya sama apa? Ujinya sama firman lagi. Kata yang kedua, word di sini, saudara lihat di sini ditulis word itu artinya Torah atau hukum. Jadi Tuhan itu menguji Yusuf, apakah dia dapat menerima nubuatan akan bulan, bintang, matahari sujud menyembah kepada dia. Dia harus lewati ujian firman. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Kata word atau imrah itu Torah ya, slide selanjutnya. Apa itu artinya? Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Itu janji hukum itu murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Kata imrah atau word itu keluar dalam hatiku. Yang kedua saudara lihat, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, imrah, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Slide selanjutnya. Bagaimana supaya janji-janji, mimpi-mimpi Tuhan terjadi dalam hidup kita? Hanya satu, saudara harus terima itu. Tetapi yang kedua, engkau harus tetap taat dalam koridor firman Tuhan. Saudara gak bisa terima janji nubuatan Tuhan, tetapi saudara, berzina gak bisa. Nyolong oh ini janji Tuhan, nyolong dikit, ini nyolong. Gak bisa jadi. Yusuf mempertahankan imannya. Dia berjalan waktu tante Potifar datang menggoda dia hari ke hari. Dia berkata, ini ujian, aku harus melewatinya. Dan dia melewati itu. Ujian demi ujian, firman itu dilewati. Tahukah saudara, pada akhir daripada kisah Yusuf diceritakan, saudara tadi mama saya cerita, saudara-saudara itu datang kepada dia, saudara yang menyakiti dia. Semua datang kepada dia. Dan Yusuf berkuasa. Dia bilang penggal. Dan Yusuf berkata, aku ampuni engkau semua. And I bless you all, katanya. Dan dituliskan di dalam Alkitab. Ya, ditulis di Alkitab. Dan Yusuf menangis sangat kencang. Sampai Firaun mendengarkan teriakannya. Selama kejadian dari 30 sampai ke 37 tidak ada cerita Yusuf menangis. Dia tahan semua. Dan pada ujian firman yang terakhir dia teriak, aku melepaskan pengampunan. Dan aku melepaskan berkat buat orang yang menyakiti aku. Lulus dia ujiannya. Dia jadi orang kedua di Mesir. But you have to walk. Engkau harus berjalan dalam firman. Tidak bisa engkau bilang terima. Oh aku mau terima berkat Tuhan. Aku mau terima janji Tuhan mengangkat lumbung-lumbungku akan diisi. Tapi engkau nyolong, engkau gak jujur. Gak bisa. Gak bisa saudara. Firman menguji firman. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Satu hari beberapa waktu yang lalu saya diajak makan bersama anak-anak youth di gereja daripada JCC. Lalu saya ajak makan Pizza Hut. Dan beberapa anak youth, saya sedih saudara. Mereka berkata, kami belum pernah makan di Pizza Hut. Dan di situ saya tahu bagaimana ekonomi itu berat. Saya mengerti beratnya ekonomi. Mereka belum pernah makan di sana dan mereka sangat senang sekali. Youth gereja ini. Sejak waktu itu saya berkata kepada teman-teman daripada pengerja, mulai hari ini saya tidak akan membicarakan keuangan dan persembahan di gereja. Karena itu persembahan juga ada di belakang. Karena keadaan ekonomi sangat berat. Bagaimana teganya saya kalau minta persembahan. Sampai beberapa waktu firman ini datang kepada gereja kita. Until the time come to fulfill his dream, the Lord tested Joseph character. Saya mulai berkata kepada semua pengerja, buat semua yang susah, saudara kalau ada yang susah secara ekonomi, perbaiki pemberianmu buat Tuhan. Karena firman itu dites, bukan waktu engkau kaya, dites waktu engkau paling di bawah. Waktu engkau bawa amplop, engkau beri, taruh, mungkin dengan air mata, engkau taruh, I bless you Lord. Lewat ujiannya.
Kalau saya nggak kasih tahu ini, saudara akan tetap terus di sana. Anda harus rubah dari yang begini menjadi begini. Baru dari atas berubah. Ada orang yang disakiti, yang datang ke gereja, sakit hati terus. Dan saya akan berkata, oh kamu sakit hati, oke saya rawat terus, saya peluk terus, saya sakit hati, kamu sakit hati. Oh saya manja-manjain gitu ya. Saya, oh ya kasihan ya sakit hati. Tidak bisa saudara. Cara terbaik untuk tidak sakit hati adalah dengan mengasihi orang yang berbeban berat lagi. The only way to fix the heal, kamu juga menyembuhkan orang lain. Waktu tanganmu mulai memberkati orang lain yang lebih sakit hati dari kamu, firman itu mulai mengalir. Tanpa sadar engkau sendiri sembuh. Katakan amin. Until the time came to fulfill his dreams, the Lord tested Joseph's character. Mari kita lihat ayat yang terakhir. Tadi di perjanjian lama, sekarang di perjanjian baru. Perjanjian baru Paulus menulis kepada Timotius. Ditulis ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama, ini ayat yang terakhir. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Lihat baik-baik, apa yang sudah dinubuatkan tentang kamu. Saudara terima firman dinubuatkan pendeta. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Iman itu tetap memegang janji, tetap memegang mimpi itu, tetapi ada syarat yang kedua, yakni hati nurani yang murni. Yang artinya hati nurani murni itu tetap berjalan di dalam koridor firman Tuhan. Katakan amin. Gak bisa saudara, aku dinubuatkan ya jadi hamba Tuhan, tapi aku mau main perempuan. Gak bisa. Engkau harus tetap berjalan di dalam jalan firman Tuhan. Kita akan melihat Dream Test part 2 nanti 2 minggu lagi. Kita akan ketemu lagi. Saya berharap firman ini menguatkan hati kita semua. Yang diberkati Tuhan boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus di